malam Sepo. Saya balik lagi saudara-saudara. Tadi pas jeda iklan tuh kita cerita-cerita seru soal pacaran yang apa ini akrab di telinga kita tapi sebenarnya atau akrab di perilaku sehari-hari masyarakat tapi sebenarnya ini begitu berbahaya. Ngapa pacaran ini tidak boleh dalam Islam? Pertama, pacaran itu tidak boleh dalam Islam ya karena memang tidak dibolehkan, Bang. Tidak dibolehkan. Kan dilarang oleh Allah. Jadi sebagai seorang muslim tidak ada negosiasi lagi. Jadi sebagai seorang muslim ketika misalkan disuruh sholat, ada nggak seorang muslim itu protes, ya Allah kenapa saya disuruh sholat? Kan enggak ya? Juga misalkan ada keharaman untuk meminum, dilarang riba. Apakah seorang muslim kemudian protes kepada Allah? Kan tidak. Nah ini karena apa? Karena pertama memang dilarang dalam Islam. Nah yang kedua adalah bahaya. Bahayanya apa nih? Berbahaya bagi remaja yang pertama. Kenapa bahaya bagi remaja? Itu bisa ketika melakukan pacaran itu bisa menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Nah awal dari walaupun pacaran itu kan tidak selalu menjerumuskan kepada kita cuma SMS di rumah gimana? Makanya kan tadi awal dari pacaran itu kan tidak selalu menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Hanya saja setiap pergaulan bebas pasti mulanya diawali sama pacaran. Nah maka dari itu pacaran itu kan berbahaya karena menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Dan nanti yang faktanya sekarang hari ini kan remaja-remaja itu berapa banyak yang melakukan aborsi ini. Gara-gara tadi alasannya apa? Pacaran, melakukan pergaulan bebas. Ini kan menakutkan. Itu kan yang tidak betul. Itu sudah jelas itu apa katanya penyakit masyarakat ke Iya, penyakit masyarakat. Tapi ada sebagian remaja yang membentengi diri misalnya Islam tidak boleh, kita tidak pacaran atau kita pacaran tapi sesuai syariat misalnya. Assalamualaikum, yuk ke pengajian. Misalnya kayak gitu tuh. Iya, ada juga pacaran Islami, pacaran Islami, di bawah beduk misalkan. Atau pacaran yuk kita ada pengajian di masjid sambil pacaran cengkol. Nah, tapi kan tidak demikian. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya. Bahwa dalam Islam itu interaksi antar lawan jenis itu sudah diatur. Nah, jadi apa yang Allah sampaikan itu sudah seharusnya kita mengikuti. Karena Islam itu diturunkan kan untuk mengatur aktivitas umat manusia, termasuk aktivitas seorang remaja. Maka seorang remaja ini Islam itu harus terikat aktivitasnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, termasuk tadi pacaran Islami yang kita bahas, pacaran Islami. Nah, pacaran Islami itu kan ya pacaran yang dalil-dalilkan istilahnya. Itu banyak dalil-dalilnya yang udah tahu itu diharamkan dalam Islam. Tapi coba-coba nyari dalil gitu. Nah, tapi dalil ini kan dalil yang hanya muncul dari nafsunya saja, dipaksakan. Iya. Nah, karena ketika misalkan tidak berpacaran itu kan juga tidak masalah. Buktinya ketika ada remaja yang tidak pacaran. Buktinya prestasinya bisa tinggi, bisa menjadi juara kelas misalkan. Dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan selain pacaran, misalkan melakukan ekstrakurikuler di sekolah, menulis dan sebagainya. Ngaji salah satunya kan. Malah pacaran itu ketika pacaran ngajinya malah tidak dilaksanakan terkadang ini. Nah, itu berbahaya juga bagi remaja kita. Gawat gak nih saudara, gawat. Pacaran tuh enggak ada istilah apa syariah kayak bank konvensional, bank syariah, pacaran konvensional, pacaran syariah, tak ada itu tuh pacaran Islami berbonceng walaupun tak ada pacaran tapi komunikasi terus untuk saling kenal, tak ada istilah itu enggak ada ya. Enggak ada. Islam melarang itu semua. Jadi sebaiknya gimana ya? Maksudnya gimana caranya memberikan pemahaman ke orang-orang, karena kadang-kadang ketika kita ngomong nih banyak omong kau sok tahu segala macam. Nah, memberikan pemahaman yang paling sederhana ke anak-anak remaja bahwa hal ini dilarang itu cuman pertama itu peran orang tua pertama. Kalau untuk menyadarkan remajanya. Karena apa? Karena orang tua ini menjadi benteng pertama. Karena ketika seorang remaja itu anak-anak memasuki fase remaja, itu kan orang tua yang menjadi sekolah pertama bagi remaja. Maka orang tua lah yang mengajarkannya, yang menjelaskannya bahwa pacaran itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan pacaran itu bisa menjerumuskan kepada zina. Yang jelas zina itu apa? Zina itu dosa yang sangat besar kan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga masyarakat. Masyarakatnya itu haruslah masyarakat yang peka. Artinya masyarakat yang peka ketika ada
remaja-remaja yang berpacaran, masyarakat ini menegur, mengajari, bukan malah masyarakat yang memberikan contoh. Mendukung yang ada hari ini kan masyarakat yang memberikan contoh. Ya. Nah, harusnya masyarakat juga ikut turut dalam ini pendidikan edukasi kepada remaja kita. Nah, yang ketiga itu paling penting adalah peranan pemerintah. Peranan pemerintah yang harusnya memberikan pendidikan, edukasi bagaimana remaja yang baik itu yang seperti apa. Ada remaja yang baik itu yang memiliki pola sikap Islam, memiliki saksi atau kepribadian Islam. Itu harusnya remaja yang baik yang diajarkan oleh pemerintah. Tapi yang terjadi apa yang terjadi? Pemerintah itu malah membiarkan remaja kita teracuni pemikirannya dengan tontonan yang tidak jelas. Betul. Itu kan dibiarkan oleh remaja. Ini seru nih, kalau udah ngomong pemerintah ini seru lah. Tapi jangan sekarang, saudara-saudara. Nanti ini apa? Nanti kita lanjut lagi. Saya udah mulai mempersiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan terkejut gak saya bahwa walaupun cuma apa? Walaupun ndak menjurus ke hal yang macam-macam tuh, komunikasi yang tidak jelas pun tidak boleh ya sebenarnya, tidak boleh. Iya, Jadi betul. jangan saudara di rumah jangan beralasan, khususnya yang remaja tuh jangan pakai alasan. Kalau mang suka datang ke rumah bapak, bagi yang laki-laki ya. Kalau mang jago pergi ke rumah bapak, saya suka dengan bapak, boleh tidak dia jadi istri saya. Nah, kalau memang udah mantap macam itu. Kalau belum mantap, ngaji ya gitu. Saya balik lagi habis ini saudara-saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Pai Sepo. Salam Sepo.